Selamat sore semuanya, teman-teman sahabat Mitra Wacana semua, sahabat Volunteer Corner. Wah, ini saya agak kagok karena udah libur minggu kemarin, nggak podcast kita karena ada kegiatan yang bentrok. Jadi kita akan memulai lagi hari ini bersama yang seperti saya janjikan dulu. Sebenarnya janjinya udah beberapa kali tapi nggak mundur-mundur, yang namanya Mbak Ika, bener ya? Nama lengkapnya Mbak siapa? Ika Sari Rahayu. Mbak Ika Sari Rahayu. Mbak Ika Sari Rahayu ini teman dari UNY, jurusan apa Mbak? Jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pak. Oke, jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia. Oke. Nah, kita nggak akan bahas jurusannya itu sebenarnya, tapi akan bahas aktivitas Mbak Ika bersama teman-temannya di desa di Kecamatan Sentolo. Desanya apa ya? Desa Demangrejo. Desa Demangrejo yang saat ini sedang membuat filmnya film pendek atau film panjang? Film panjang ya kayaknya. Panjang, filmnya film panjang. Wah, ini nyaingi film Tile ini nanti. Ya. Filmnya lebih panjang berarti. Nah, kita akan bahas itu nantinya latar belakangnya piye kok, lalu prosesnya seperti apa itu bersama Mbak Ika. Tapi nanti kita tanya dulu Mbak Ika ini apa, asalnya dari mana, aktivitasnya apa gitu ya. Kira-kira itu. Hari ini hari Jumat ya. Hari Jumat ini Volunteer Corner yang ke-7 kalau tidak salah. Nah, kita akan membahas temanya soal film, walaupun nanti bisa aja sedikit ngobrol-ngobrol bahasa Jawanya itu, jadi bisa jadi meluas ngobrolnya gitu. Campur-campur gitu. Oke, masih bersama saya dengan Arif Sugeng Widodo, dipanggilnya Arif SW aja, dan Mbak Ika. Oke, nanti kita sesinya kita bagi dua, jadi ada sesi pertama sampai sesi kedua gitu ya. Oke, Mbak Ika, ini Mbak Ika aslinya mana ini? Asli saya dari Kijan, Demangrejo, Sentolo, Kapanewon, Sentolo, Kulon Progo, Pak. Oke, Kijan itu dusunnya ya? Kijan dusun. Oke. Kijan dusunnya. Sentolo dari sini itu paling berapa? 1 jam ada nggak ya? 1 jam 15 menit tadi. Wah, 15 menit? Iya. Kok cepet sekali? 1 jam 15 menit. Oh, 1 jam. Oh ya, tak kira 15 menitnya. Oke, Mbak Ika, saya tertarik soal pembuatan film. Dulu kan teman-teman yang lain sempet tuh membahas soal fotografi, soal buat video. Ini kok teman-teman desa ya, bukan dusun yang membuat ini kok? Iya, ada teman-teman satu dusun. Satu itu dusun juga di satu desa dan ditemani teman-teman yang lain juga, Pak. Oke, maksudnya lingkupnya satu desa ya? Iya, satu desa. Mungkin bisa sedikit cerita ini yang ngawali ada ide buat film ini siapa? Lalu mungkin prosesnya seperti apa, ada dukungan desa apa enggak, atau gimana itu, mungkin bisa sedikit cerita soal itu, sama judulnya apa atau belum, masih rahasia? Sudah ada. Oh, sudah ada. Jadi judulnya itu Tanpa Sadar Aku Jadi Barang Dagangan. Tanpa sadar. Oke. Nah, itu awalnya di Desa Demangrejo kan ada Karang Taruna, Pak, namanya Sinar Mutiara. Nah, dari teman-teman Karang Taruna ada yang memiliki ide untuk membuat film, dan naskahnya itu dibuat dari teman-teman Karang Taruna, namanya Mas Aji. Oke. Dan kemudian dibuat sama teman-teman juga, diolah sama teman-teman dari Karang Taruna desa. Kemudian kita minta Karang Taruna yang ada di Desa Demangrejo seperti di Desa Kijan, Karangpadian, ya di semua dusun yang ada di Demangrejo. Kemudian apalagi, Pak? Ya, jadi yang menginisiasi itu teman-teman Karang Taruna desa. Oke. Lalu prosesnya sejak kapan itu? Kalau dari sekarang mungkin sudah hampir 5 bulanan. Berarti sejak bulan apa? Agustus atau Juli? Agustus, September, Oktober, November, Desember. Wah, itu kalau Agustus ya kisaran bulan Agustusan ya, mungkin, Pak. Ya? Iya, habis Agustusan itu. Oh, habis Agustusan waktu itu. Dan sampai sekarang juga belum selesai karena kondisi yang seperti ini. Dan banyak teman-teman yang mempunyai tanggungan kuliah dan lain sebagainya.
Oh, teman-teman rata-rata masih pada kuliah ya? Iya. Oke. Nek apa itu bisa sedikit kasih spoilernya, ringkasan, maksudnya tema besarnya aja, nggak usah diceritain detail. Tapi itu ide besarnya tentang apa sih? Jadi dalam cerita ini yang sebagai tokoh utama itu adalah Senja. Senja adalah lulusan SMA yang memiliki cita-cita yang besar sebagai dosen. Nah, di tengah Senja kuliah itu ada masalah keluarga. Jadi bapaknya itu tidak satu rumah sama keluarga karena ada pekerjaan luar di luar daerah gitu loh Pak. Jadi tidak setiap hari bisa di rumah. Kemudian setelah kan pulangnya itu setiap 3 minggu sekali. Pas bapaknya pulang, kemudian bapaknya ngecek HP-nya, kemudian ibu yang ngecek HP-nya kok ada pesan dari cewek baru gitu loh Pak. Ada selingkuhan, ternyata di tempat kerjanya itu memiliki cewek baru. Kemudian di saat Senja itu pengumumannya sudah keluar bahwa dia diterima di SNMPTN di Univ yang ada di Jogja. Yang awalnya memiliki dukungan dari orang tua yang sangat banyak, akhirnya diputuskan oleh orang tuanya untuk berhenti kuliah. Karena di mana ibunya itu takut bahwa anaknya harga dirinya juga diinjak-injak oleh suaminya besok karena tidak memiliki penghasilan, begitu loh Pak. Nah, yang sebelumnya keluarga tersebut dalam keadaan ekonominya itu selalu tercukupi oleh bapaknya, tetapi ibunya merasa harga diri yang diinjak-injak tersebut lalu memutuskan untuk anaknya untuk tidak melanjutkan untuk kuliah, seperti itu. Oke, saya nggak akan bicara terlalu banyak filmnya sebenarnya, karena nanti biar pada nonton sendiri. Saya ingin melihat proses di balik layarnya aja, kira-kira gitu. Jadi garis besarnya soal apa itu perdagangan manusia gitu juga. Isu besarnya apa? Lebih ke apa sebenarnya kali? Isu besarnya lebih ke perdagangan manusia, Pak. Memang isunya perdagangan manusia. Oke. Nah, kalau sekarang Mbak Ika sendiri di proses itu mungkin terlibat di sisi apa? Asisten sutradara. Asisten sutradara. Berarti ini ya apa? Tahu betul proses-prosesnya dari awal sampai akhir ya. Oke. Nah, yang terlibat berapa banyak ini Mbak yang di proses itu? Kalau untuk dari jumlah anggota Karang Taruna di desa itu sekitar 34. Akan tetapi yang bekerja lebih di acara film ini itu sebesar 18 orang sekitar itu, Pak. 18 ya? Iya. Oke. Itu tersebar dari beberapa dusun ininya? Iya. Oke. Lalu ada ngambil mungkin artis luar gitu, luar atau teman-teman di desa yang di Demang Rejo ya? Iya. Demang Rejo. Ya, jadi kami dari desa Karang Taruna Desa itu mencari teman-teman yang ada di dusun itu buat ikut berpartisipasi supaya mereka juga ikut proses film yang ada di Karang Taruna itu. Nah, jadi tokoh-tokohnya itu kita mengambil dari dusun Karang Taruna di desa itu, Pak. Tidak mengambil Karang Taruna di luar desa. Oh, nama Karang Taruna atau nama apa? Tokoh-tokohnya itu? Maksudnya? Tokoh-tokohnya diambil dari teman-teman Karang Taruna. Iya. Oke. Lalu awalnya itu sebenarnya dari dialog awalnya dulu sampai teman-teman punya ide, yuk gawe film yuk, itu kira-kira itu dulunya awal mulanya seperti apa? Kalau tahu persisnya itu tidak tahu, Pak, tapi kemudian kami diberikan undangan terus dikumpulkan di balai desa untuk membahas soal film dan katanya mau ada kerjasama dari Mitra Wacana seperti itu. Ya, kemudian Ketua Karang Taruna yaitu Pak Rafiq sama Wakil Karang Taruna Mas Aji kemudian menyepakati dan teman-teman menyepakati untuk membuat film, dan
kebetulan dapat kerjasama dari Mitra Wacana ini. Oke. Nah itu didukung sama desa juga nggak? Iya. Gimana bentuk dukungannya dari teman-teman pemerintahan desa? Iya, jadi dari teman-teman Karang Taruna dusun desa itu ada yang terlibat dalam pembentukan film ini, Pak. Contohnya Pak Kesra yang di sini sebagai aktor, sebagai seorang psikolog. Kemudian kita juga melibatkan ibu-ibu yang ada di Desa Demarejo, yaitu di P3A. Itu juga untuk memperkenalkan bahwa di Desa Demarejo itu ada ibu-ibu yang menjadi P3A seperti itu. Oke. P3A itu Pusat Pembelajaran Perempuan dan Anak ya. Oke, itu komunitas di Desa Demarejo. Iya. Oke. Nah, jadi yang terlibat itu teman-teman Karang Taruna, teman-teman P3A. Iya, sama Kapanewu Pakanewu. Iya, Kapanewu di Desa Demarejo sebagian. Oke. Nah, itu sulit nggak sih melibatkan teman-teman semua itu jadi dalam suatu kerja bareng gitu? Oh iya. Sebenarnya kita nggak sulit sih Pak, tapi hanya karena ada kerjaan dan juga banyak yang kuliah seperti itu. Tapi menurut saya itu nggak mengganggu, soalnya pada malam hari, jadi kebanyakan teman-teman banyak yang bisa gitu kalau malam. Jadi kesepakatan bersama kita mau mengambil gambarnya itu mau siang hari atau malam hari, jadi nggak masalah gitu loh Pak. Oke, karena bisa ditentukan lagi, misalkan teman-teman bisanya malam, malah take gambarnya malam dulu, ya. Lalu nanti kalau bisanya siang nyari waktu yang longgar sama-sama, misalkan di hari Sabtu Minggu atau apa gitu. Iya. Oke. Nah, tempatnya di mana aja ini? Yang pertama di Mitra Wacana. Pernah ya di sini ya? Iya, tapi belum tag Pak. Belum tag. Ya, belum tag. Terus di tempat Pak Rofik itu yang sebagai kafe, kita di sana membuat kafe yang benar-benar seperti kafe. Kemudian kita menyewa meja dan juga kursi, kita tata seperti kafe itu. Kemudian ada juga yang di Balai Desa, itu tempat puskesmas yang ada psikolognya itu. Terus kemudian kita juga memakai rumah yang ada di Desa Demarejo, ada 2 rumah yang dipakai Pak. Oke. Sebagai tempat kos. Berarti ini ya soal proses film ini sebenarnya secara proses nggak ada masalah ya? Ya nggak ada. Kita memanfaatkan yang ada di Desa Demarejo. Oke. Nah ini sudah berapa persen ininya? Kira-kira ada berapa ya? 75% bisa Pak. Sekarang ini ya? Sebenarnya udah mau selesai. Mau selesai. Cuma mungkin ini masa-masa ujian ya kuliah. Iya, masa ujian. Jadi agak Desember ini belum ambil gambar lagi? Belum ya? Tapi ini udah mulai lagi Pak. Minggu depan kayaknya udah mulai lagi. Minggu depan? Iya. Pas libur ya? Iya. Udah mulai libur ya? Iya. Oke. Menarik itu. Sebenarnya kan inisiatif untuk membuat film ini film panjang padahal ya. Iya. Kan energinya waktu kan lebih banyak lagi ya. Soal ide-ide macam-macam gitu. Tapi dulu sebenarnya udah punya pengalaman buat film-film entah pendek atau panjang belum sebelumnya? Pernah, tapi tidak satu desa, tapi per dusun gitu loh Pak. Pernah ya? Iya pernah. Ada yang kemarin Mas Aji juga habis membuat yang sadar memakai protokol kesehatan gitu loh Pak. Itu film pendek itu? Iya, atau ILM? Film pendek, cuma 15 menit tapi ya. Oke. Jadi teman-teman sebenarnya sudah familiar ya, maksudnya untuk dunia perfilman. Itu. Rata-rata memang teman-teman Karang Taruna yang menginisiasi. Iya. Oke. Yang familiar ya dengan teknologi dengan itu. Nah, respon sementara ini kalau dari desa itu kan ada yang terlibat tuh. Dari kadesnya misalkan atau perangkat yang lain kira-kira mendukung atau tidak, kalau mendukung bentuknya seperti apa gitu? Iya, menurut saya banyak yang mendukung Pak. Ayo wis dadi urung filmnya gitu loh Pak. Jadi ayo gak ditonton bareng seperti itu. Tadi gimana ya?
prosesnya juga selalu ditemani, kadang Pak pas proses tag itu juga ada yang nonton. Terus apa lagi ya? Banyak ya. Banyak. Jadi teman-teman Kulon Progo ini khususnya yang Demang Rejo ya. Iya. Ini sebenarnya bermitra dengan teman-teman Mitra Wacana untuk ini ya, bersama kelompok P3A bersama media desa ya. Media desa, teman-teman Karang Taruna ya yang banyak di media desa itu. Iya, Pak. Nah itu sebenarnya ada semacam program untuk pencegahan kekerasan, program pencegahan perdagangan manusia, benar ya? Ininya untuk kelompok khususnya P3A ya, pendampingannya itu. Iya. Lalu ini teman-teman muda punya inisiatif, ini kampanye nih untuk membuat film. Jadi media kampanyenya untuk pencegahan perdagangan manusia salah satunya bisa melalui film, lalu teman-teman buat film ya. Iya, seperti itu. Kalau siapa itu Mas Aji ya? Mas Aji itu sutradaranya atau apanya? Itu penulis naskahnya, Pak. Oh, penulis naskahnya. Iya, sutradaranya Pak Rofik Rohadi. Oh, dari sutradara itu Pak Rofik. Iya. Itu yang dari desa itu bukan? Iya, yang ketua Karang Taruna. Oh, ketua Karang Taruna, Mas Rofik itu. Iya. Sama wakil sutradaranya Mbak Eka. Iya. Oke. Lalu timnya itu banyak ya, di pecah-pecah cukup banyak ya? Iya, ada sekitar 18 orang itu, Pak. Nah, ada yang lighting, ada yang kameramen, kemudian ada yang make up juga. Jadi kita dibagi-bagi di dalam tugas yang berbeda. Oke. Wah, menarik itu. Berarti besok rencana ada yang ambil gambar di Mitra Wacana juga? Iya, ada. Tapi belum ya ini? Belum. Mungkin tahun depan. Mungkin bisa. Udah mau ganti tahun. Bisa tahun depan ini. Oke, soal film ini sebenarnya waktu menentukan tema gitu. Oh, temanya ini. Nanti jenenge kisahnya ini tentang ini gitu. Sebelumnya ada workshop dulu atau sudah ada ceritanya yang nulis siapa dulu, atau ada semacam workshop bareng-bareng, yuk kita mungkin dari teman-teman yang lain punya ide ngangkat apa itu, atau gimana proses awalnya itu? Kalau proses awalnya itu langsung dari Mas Aji, Pak. Jadi dia tuh berinisiatif untuk menulis naskah. Kemudian setelah jadi, dia ngumpulin teman-temannya, gimana kalau kita buat film bareng. Terus nanti kita minta bantuan dari teman-teman P3A dan juga dari teman-teman dari desa. Dari desa seperti itu. Terus banyak yang setuju, akhirnya kita juga mensupport dan membantu dari awal sampai saat ini, dan semoga besok cepat selesai. Oke. Ya. Rencana mau di launching kapan? Mungkin kisaran kalau dulu bulannya? Punya rencana buat tahun baru seperti itu udah selesai, tapi melihat kondisi yang saat ini mungkin belum jadi, Pak. Jadi mungkin Februari bisa jadi. Soalnya kemungkinan Februari. Iya, masih 5 scene yang belum diselesaikan. Oke. Nanti Februari itu mungkin masih editing atau udah launching? Masih proses editing. Masih proses editing ya. Nanti launchingnya jangan-jangan Suro tahun baru. Suro. Ya, sama-sama tahun baru gitu. Oke, Demang Rejo itu ini ya, dia daerah di Sentolo, di Kulon Progo ya. Iya. Memang banyak teman-teman yang di Demang Rejo itu mungkin bekerja di luar negeri gitu. Iya, banyak. Banyak ya? Iya. Bisa cerita soal itu mungkin sedikit? Oh iya, dulu ada ibu-ibu yang ada di desa Demang Rejo itu kerja di luar negeri. Kemudian ada yang kena
proses perdagangan, masuk ke dalam proses perdagangan manusia itu loh Oke. Pak. Ha. Kemudian dipulangkan tapi prosesnya ke sini tuh belum tahu gitu loh Pak. Kayak ilegal banget itu loh. Ha. Terus akhirnya juga bisa pulang tapi proses ke sini saya kurang paham. Oke. Tapi dulu sempat ada Iya, kasus sempat gitu ada ya. kasus seperti itu. Oke. Kebanyakan teman-teman yang bekerja di luar negeri itu negaranya mana aja kalau di Demang Rejo itu? Ada yang ke Malaysia, Ha. Batam, ada juga yang di Arab Oke. Saudi. Arab Saudi. Iya. Itu banyak ya. Iya, kalau yang di Arab Saudi itu kebanyakan jadi sister, pembantu seperti itu. Kalau yang di Malaysia itu biasanya tukang bangunan seperti itu, Pak. Oh, di Malaysia. Iya. Lalu yang satunya tadi mana tadi? Batam. Batam. Iya. Oh, di Batam. Iya. Ini acara langsungnya lampunya jatuh. Kaget gitu. Oke, nggak apa-apa. Iya. Cuma agak gelap jadinya. Aduh. Oke. Jadi ini ya, beberapa negara itu tadi Malaysia, Iya, Arab Batam, Saudi, sama juga, Batam. iya. Oh, kalau Batam masih dalam negeri ya. Iya. Oke. Kalau P3A itu sempat berinteraksi dengan teman-teman P3A, Mbak Ika dan teman-teman Karang Taruna, Oh iya. ngobrol gitu gimana gitu? Kebetulan saya dan juga Mas Aci itu yang menjadi sarana menyampaikan informasi di P3A. Jadi Oke. setiap bulan sekali itu ada pertemuan arisan Ha-ha. P3A, kita selalu hadir di situ, Pak. Untuk Jadi, sharing untuk pembuat filmnya ini. Iya. Ada itu sama semisal membuat kemarin apa ya? Apa? Jadi P3 itu mau cari surat buat SK. SK, Pak. Ke desa itu ya? Ya, itu Oke. jadi ada bantuan dari Mas Haji. Oh, Jadi oke. saling membantu. Oke. Iya. Karena teman-teman P3 itu kan katanya udah cukup lama kan Iya, berproses, dan lalu belum diakui. lalu proses untuk diakui di desa itu, lalu ada dikeluarkan surat keputusan dari kepala desa ya. Iya. Ininya. Oke. Nah, itu sering ya kemarin berdiskusi, berinteraksi Iya. dengan teman-teman P3. Iya, Ada kan. berapa orang ini teman-teman P3A? P3 yang terlibat ini? Sekitar 13-an orang. 13-an orang. Oh, Iya. lumayan banyak. Iya, tapi yang datang nggak semuanya, Pak. Oke. Iya, karena kebanyakan banyak yang bekerja. Oke. Tapi ada dari mereka yang jadi tokoh utamanya atau apa? Biasanya perannya seperti apa? Itu ada 8 orang. Kemarin jadi figuran di Perpus, Pak. Oke. Perpus mana? Perpus keliling. Oke. Iya, seperti itu di mobil, terus mereka duduk di meja untuk ngobrol-ngobrol, terus di syuting sebentar buat ngenalin buat di Demang Rejo itu ada P3A seperti itu. Oke. Kalau ini berarti kalau pemeran utama itu teman-teman muda ya? Iya. Oke. Iya, namanya Miftah Cairani. Oke, Mbak Miftah. Kapan-kapan diajak cerita juga tuh. Jadi pemeran utama gitu. Kapan-kapan mungkin Mas Ajinya bisa diajak nanti kalau udah selesai. Ya, sekalian promo filmnya. Sekalian promo. Oke, ini lampunya udah nyala. Jadi kurang siset sepertinya. Oke. Kalau tadi itu sebenarnya kita bisa melihat ini ya, peran desa ini dukungannya luar biasa ya. Maksudnya bahkan malah mendukung prosesnya itu. Kemarin sempat saya lihat di foto itu ada mobil khusus itu. Iya, yang ada tulisan Mitra Wacana. Itu gimana itu ceritanya? Ya, itu dijadikan aset buat perpustakaan keliling, Pak. Oke. Jadi kita membuat perpustakaan keliling dan di situ kita juga ada P3A itu buat memperkenalkan P3A. Jadi kita memanfaatkan tempatnya di rumah
yang ada di Indomarejo yang namanya Pak Lepo, di rumah Pak Lepo seperti itu. Oke. Oh, berarti itu ada perpus keliling. Iya. Itu yang ngelola siapa perpus keliling itu? Enggak, ya cuma sebagai itu aja. Sebagai apa? Sebenarnya itu perpus yang ada di Indomarejo terus kita masukkan di mobil gitu loh, Pak. Oh lah ya, Iya. maksudnya itu pengelola perpus dari balai desa sendiri. Oh, dari desa? Iya. Oke. Berarti memang ada perpus yang di desa ya? Iya, ada. Apa semacam TBM, Taman Bacaan Masyarakat itu atau? Iya, Pak. Itu yang tempat aslinya di mana? Di balai desa. Di kelurahan ada, Iya, di balai desa. ada. Oh, itu ini ada ruangan khusus gitu? Ada ruangan khusus buat Oke. baca-baca. Lalu jadi kita difasilitasi buat baca di sana tuh tiap hari bisa. Oh gitu ya? Iya. Oke. Ada internetnya juga? Ada. Ada. Lalu Wifi. pakai mobil itu diambil bawa buku nanti keliling gitu ya? Iya. Oke. Itu menarik itu. Kan sebelumnya kita diskusi soal literasi yang Literasi. Iya. soal perpus taman bacaan keliling gitu-gitu. Yang sebelum ini podcast sebelum ini. Wah, berarti ada ya? Ada, Gitu. Pak. Oh, menarik itu. Nanti cerita sedikit itu. Nanti cerita soal itu. Oke, Nek, apa? Saya malah tertarik soal ini loh, apa? Peran teman-teman Karang Taruna ini saat mengangkat isu-isu sosial di desa, lalu pengen ini loh ada problem seperti ini itu. Kayak gitu kadang memang sering ada diskusi atau mungkin pembahasan pas rapat bulanan atau rapat apa di Karang Taruna itu kadang sering ada diskusi-diskusi soal problem di desa misalkan ya itu. Iya. Jadi pas pertemuan itu ada yang usul, kok kita cuma gini aja toh pertemuannya nggak ada acara apa-apa gitu. Terus ada yang usul mau ada acara apa mau ngeband atau mau buat apa seperti itu. Terus yaitu tadi ada Mas Aji yang mempunyai ide untuk buat naskah, kemudian ditawarkan ke teman-teman gimana kalau kita buat film, aku duwe naskah, aku udah punya naskah seperti itu. Terus banyak teman-teman yang setuju, yang akhirnya itu apa dikerjain saat ini, Pak. Oke. Pernah bekerja sama dengan desa lain atau mungkin pemerintah kabupaten atau apa gitu sebelumnya? Tidak ada. Belum ya? Belum. Jadi memang aktivitas ini inisiatif teman-teman di Desa. Karang Taruna di desa. Lalu bahkan sebelumnya udah buat beberapa ini ya karya ya? Iya, tapi hanya desa dusun, nggak sampai desa. Jadi ditonton masyarakat tapi umum, tapi cuma dari. Oke. Iya. Dari itu ditonton oleh teman-teman dan diproduksi oleh teman-teman dusun. Iya. Oke. Oke, nanti kita lanjutkan diskusinya. Ada beberapa yang menurut saya menarik itu untuk kita bahas, tapi kita break dulu sebentar sambil biar nggak shock karena hampir kejatuhan lampu ini. Jadi kita istirahat sebentar. Nanti ada ini di iklannya itu karya temen Uin yang teman-teman bisa lihat gitu. Oke, gitu dulu, kita break sebentar. Waalaikumsalam. Ono apa ya Mas? Kok rame-rame ngene iki? Kan iki wayahe syuting. Oh ya Allah, aku lali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Kali ini saya akan memberikan tips dan trik buat kalian cara menjaga kesehatan mental di saat pandemi COVID-19 ini. Seiyo Mas, aku tak nganggo sepatu dulu. Teman-teman tahu nggak sih menjaga kesehatan mental pada saat pandemi COVID-19 ini sangat penting loh. Ada beberapa hal yang dapat menyebabkan gangguan kesehatan mental, seperti rasa ketakutan atau rasa cemas kita akan adanya wabah, dan rasa jenuh saat karantina, kemudian banyaknya informasi yang simpang siur dan belum tentu jelas dan faktanya.
Gak jarang itu semua dapat mengganggu kecemasan serta mengganggu kesehatan fisik dan mental. Nah, apa aja sih langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mengatasi kesehatan mental pada saat COVID-19 ini? Yuk ikutin terus! Yang pertama yaitu selalu melakukan aktivitas fisik. Seperti olahraga, melakukan peregangan, dan latihan pernafasan yang membantu kita untuk menenangkan diri atau merilekskan. Dan jangan lupa berjemur di bawah sinar matahari ya untuk meningkatkan imun tubuh kita. Nah, buat teman-teman, tips yang kedua yaitu selalu mengonsumsi dan memperbanyak makanan yang bergizi. Asupan nutrisi yang cukup juga dapat menjaga kesehatan mental loh, baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, tips yang ketiga, kalian selalu menggunakan waktu luang untuk kegiatan yang bermanfaat, seperti membaca buku. Selanjutnya, tips yang keempat, bijaklah kalian dalam memilih informasi yang dibaca. Jangan sampai informasi yang kalian baca membuat merasa cemas dan takut akan adanya pandemi COVID-19 ini. Atur waktu kamu untuk menonton film, membaca, dan mendengarkan berita mengenai pandemi COVID-19. Meski begitu, jangan menutup diri sepenuhnya dari informasi yang penting ya. Dan jangan lupa, dapatkan informasi mengenai pandemi dari sumber yang terpercaya. Iya Bu, Assalamualaikum, sehat-sehat selalu ya. Nah, tips yang terakhir yaitu selalu menjaga komunikasi dengan keluarga maupun kerabat dekat. Berikut tips dari saya untuk teman-teman selalu jaga kesehatan dimanapun dan kapanpun. Terima kasih, see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bertemu lagi. Kita sudah nggak shock, hampir ketibanan lampu. Iya. Kaget. Oke, Mbak Ika, kita tadi udah ngobrol banyak sebenarnya soal film ya, prosesnya gitu. Nanti kita tunggu, semoga cepat selesai ya. Iya, Semoga amin. cepat selesai dan kita bisa tonton. Nanti rencana di launching di mana itu? Di depan balai desa. Oh, ditonton bareng-bareng Iya. itu. Semisal kondisinya sudah memungkinkan, mungkin bisa ditonton untuk umum. Oke. Apabila kondisi belum baik buat disebarluaskan banget, mungkin ditonton se-Desa Nemarejo saja. Oke. Atau mau diupload di YouTube dulu atau belum? Belum ya? Iya. Oke, masih nanti. Oke, di luar itu, ini Mbak Ika ini kan saat ini masih kuliah ya, Iya. dan semester berapa? 5 ya? Semester 5. Semester 5, lalu mata kuliahnya sepertinya masih banyak semester Iya, 5 masih itu. banyak, Berapa masih mata banyak. kuliah? Ada 11 mata kuliah. 11 mata kuliah. Lalu saat ini sedang ujian ya ini semester. Ujian akhir semester dan Ujian. udah banyak banget tugasnya. Oke, makanya pembuatan filmnya sedikit ini ya terganggu ya. Maksudnya mungkin Desember nggak full gitu, Iya, karena full. banyak aktivitas khususnya ujian ini ya. Iya. Oke, sebenarnya selain aktivitas kuliah itu
banyak aktivitas yang dilakukan di luar kampus enggak? Oh iya, ada Pak. Nah, jadi kita selama ini pas semester 5 kan ada tugas membuat podcast Mitra Wacana. Nah, kebetulan kami ada magang di Mitra Wacana ini. Kemudian selain itu aku juga membuka bisnis online yang udah saya rintis sejak SMP. Jadi iya. Oh, luar biasa. Kelas SMP kelas 3. Jadi dalam kondisi seperti ini yang kebanyakan orang bingung mencari pekerjaan, itu saya juga tidak nganggur gitu loh Pak. Ada sampingan buat ada kuliah dan juga melayani pelanggan yang order di tempat saya seperti itu. Oke, apa ininya produknya? Produknya ada sepatu, kemudian outfit seperti baju, celana seperti itu Pak. Oke. Ya, kosmetik juga ada. Oh gitu. Tapi ada toko fisiknya juga atau lebih ke online? Enggak, lebih ke online. Oh, lebih ke jualnya di Shopee dan juga Instagram. Oke. Itu cukup ini ya. Kayaknya trafficnya agak lumayan saat ini Iya, online. pas selama corona ini malah lumayan Pak daripada sebelum corona. Oh gitu ya. Iya. Sejak SMP? Sejak SMP kelas 3. Berarti udah berapa tahun? 5 tahun. Udah 5 tahun ya? Udah 5 tahunan lebih. Oke, mungkin bisa cerita ini awal mulanya dulu kok bisa pengen bisnis online gitu? Oh iya. Jadi nggak tahu kenapa dulu pas SMP kelas 3 itu pengennya nggak semua uang itu minta pada orang tua gitu loh Pak. Aku pengen mandiri seperti itu. Nah, jadi sejak SMA kelas 1 sampai saat ini banyak keperluan pribadi saya itu saya beli dengan uang saya, hasil saya sendiri seperti itu Pak. Jadi beli baju atau apapun itu udah banyak menggunakan uang saya pribadi. Terus saya berinisiatif untuk membuka bisnis online seperti itu Pak. Itu tadi di Shopee sama? Di Shopee, Instagram sama kadang juga iklan di WhatsApp. Oke. Berarti ada nama tokonya atau apa itu? Ada. Apa namanya? Sekalian ngiklan nggak Bang? Oh, iya. Bisa dibuka, dicek di Instagramnya, ada Deltas Outfit Jogja, dan yang kedua ada isrbeauty.id, dan yang ketiga isrhijab.staff. Seperti itu. Ada 3. Yang ISR Hijab Staff itu khusus untuk jilbab, dan kemudian yang Deltas Outfit Jogja itu khusus baju-baju, dan yang isrbeauty.id itu tentang kosmetik. Banyak produk kosmetik di sana. Nah, tadi mungkin motifnya di awal ini ya, mungkin pengen bisa mandiri jajan sendiri. Nah, tapi prosesnya itu gimana? Awal-awalnya itu gimana dulu? Bisa cerita itu? Prosesnya dulu ada teman bapak yang punya bisnis baju Jogja itu loh Pak. Terus aku kok pengen ya ngiklan kayaknya laku kalau di desa. Harga dulu tuh kaos 20.000, 18.000 kaos Jogja itu loh Pak, yang oblong. Ya, terus kemudian aku mencoba buat iklan. Itu sejak SMP kelas 3, iklan. Terus ada banyak teman-teman aku khususnya itu banyak yang beli, kemudian teman-teman bapak ibu juga banyak yang beli. Jadi kok gimana kalau tak terusin gitu. Jadi SMA juga keterusan sampai saat ini. Ya, seperti itu. Lalu di awal itu dulu gimana? Pakai apa pas di awal-awal? Jualnya gimana? Jualnya langsung pakai 3 itu. Iklan di mana? Di WhatsApp dulu Pak. Awalnya di WhatsApp dulu. Sama di grup-grup. Kemudian saya ambil barangnya itu kalau sudah ada yang pesan. Saya belum berani buat stok. Kemudian lama-kelamaan kok banyak yang minat, dan teman-teman gimana kalau kamu menjual ke aku lebih murah dan tak jual lagi gitu. Ada teman saya yang seperti itu. Kemudian saya membuat grup WhatsApp Pak. Membuat grup WhatsApp yang namanya reseller. Jadi harga yang saya berikan kepada teman-teman itu di bawah dari saya jual ke pelanggan yang lain. Kemudian teman-teman banyak yang gabung, dan sampai saat ini ada 43 orang yang bergabung untuk reseller untuk menjual barang lagi seperti itu. Ini di semua produk yang ditawarkan itu atau khusus? Semua produk. Di semua produk. Itu kebanyakan ibu-ibu sekarang Pak. Di
mana? Resellernya itu jangkauannya di satu desa atau nyebar di banyak tempat? Banyak tempat, ada yang di Purworejo 1, kemudian Temanggung 1. Oke. Di desa itu juga banyak. Kemudian luar desa kayak Srikayangan seperti itu yang dekatnya Demarejo, kemudian Kerembangan. Pokoknya sudah menyebar luas gitu, Pak. Oke. Ya, ada yang juga di Wates. Oke. Oh, berarti ini udah menggurita ya bisnisnya. Iya, lumayan. Wah, ini luar biasa. Saya baru tahu Mbak Ika ini menginisiasi bisnis sendiri ya. Iya. Ini menarik ini. Bisa menjadi apa ya? Mungkin inisiatifnya teman-teman yang lain bisa menggugah inisiatif teman lain untuk terlibat di bisnis online khususnya. Iya. Yang mungkin bisa cerita sebelum masa pandemi dengan setelah pandemi ini gimana? Dulu rame lalu sempat mungkin nggak rame atau malah semakin rame atau gimana? Oh iya. Menurut saya selama ada pandemi ini udah berapa ya? 8 bulan ini ya, Pak. Kan itu saya online di rumah. Jadi waktu buat ngiklanin barang-barangnya itu lebih banyak daripada saat kuliah di Jogja. Seperti itu. Jadi jangkauan teman-teman buat melihat produk yang saya jual itu lebih lebih banyak. Jadi lonjakan orderan itu lebih banyak di saat pandemi ini. Gitu loh, Pak. Soalnya banyak melihat barang-barang pas aku ngiklanin itu lebih banyak seperti itu. Oke. Lalu maksudnya soal traffic pembeliannya, transaksinya itu termasuk meningkat atau menurun setelah pandemi? Meningkat. Oh, malah meningkat? Iya, lebih melonjak daripada sebelum pandemi. Oh gitu ya? Iya. Mungkin karena ini ya, orang beralih ke online itu ya kebanyakan? Iya, Pak. Oh, okay. Paling mungkin takut keluar juga bisa. Oh iya. Kebanyakan enakan online. Lalu kebanyakan apa? COD atau pakai ekspedisi COD atau sama ekspedisi, Pak? Pakai itu ya, iya. Dua-duanya ya. Kalau COD biasanya kadang telat untuk COD karena saya pribadi juga sibuk buat kuliah ini, Pak. Jadi kita 1 minggunya buat janjian, 1 minggu 3 hari buat COD seperti itu. Oh, udah pokoknya dipastikan harinya. Di hari itu. Kalau selain itu aku ada kesibukan lain seperti itu. Ya, selama tugas akhir. Istilahnya sudah dijelaskan ya, misalnya dengan pembeli atau konsumennya ya. Tapi kalau pas slow kita full 1 minggu tiap hari ada COD seperti itu. Oke. Tergantung padat atau enggak. Berarti yang di grup WA itu semuanya ibu-ibu? Ada anak kuliah, SMA juga ada dan juga ibu-ibu. Maksudnya itu perempuan semua atau? Iya, perempuan semua kecuali ada 1 cowok. Ada 1. Iya. Dari berapa tadi? 40? 43. 43. Iya. Jadi mereka beraktivitas bisnis ya? Iya. Perempuan-perempuan ini ada 1 cowok yang gabung juga tapi. Iya, itu mereka juga ada yang memiliki akun Instagram. Tapi kebanyakan banyak mengiklannya di Facebook dan juga WhatsApp. Oh gitu. Iya. Dan itu cukup lumayan ya mereka, maksudnya kan ngambilnya dari jenengan. Iya. Lalu istilah transaksinya itu cukup lumayan dari banyak ini. Iya, itu tergantung orangnya, Pak. Sekarang gimana ya, ada yang udah mungkin capek atau banyak kerjaan lain, jadi kadang nggak pernah upload barang itu, kayak udah nggak ikut. Terus sekarang yang aktif mungkin hanya 30-an seperti itu, Pak. Udah yang banyak yang udah nggak upload. Dan sekarang malah ada yang udah di luar negeri, jadi repot buat untuk jual lagi. Terus dia bilang, aku nggak usah dikeluarin, tapi aku tetap gabung di grupmu seperti itu. Oke. Di luar negeri bekerja atau? Bekerja di PT, Pak. Oh, di mana? Di Batam. Oh, Batam. Batam belum luar negeri ya? Belum nih. Iya, tapi luar daerah. Oke. Itu menarik loh, proses, apalagi Mbak Ika masih semester 5 ya, lalu diinisiasinya waktu SMP kelas 3 ya waktu itu. Kelas 3 semester akhir. Semester akhir pas mau lulus itu. Udah mau lulus, lalu dilanjutin waktu SMA itu ya full ya. Oke, itu menarik loh, aktivitas itu. Lalu sekarang yang tergabung di grup untuk kegiatan ekonomi itu kebanyakan perempuan ya, ibu-ibu ya. Perempuan. Oke. Nah,
uh, ada nggak untuk mungkin inisiatif mengembangkan bisnisnya ke bentuk apa itu, ke bentuk yang lain, atau mungkin ada toko fisiknya juga atau gimana? Iya. Kalau mempunyai toko baru itu sebenarnya sudah dari awal saya pengen punya toko baru, tapi saya itu belum punya niat banget buat usaha itu. Yang pertama, aku takut bisnis itu tidak bisa jalan karena stoknya cuma itu aja dan nggak bisa jalan. Nggak tahu kenapa, walaupun banyak yang buat ngejualin itu, tapi saya kurang mantep buat saat ini buat mendirikan toko seperti itu, Pak. Terus saya memilih buat nyetok sedikit-sedikit tapi laku seperti itu di rumah. Ya, kadang kalau ada ibu-ibu atau teman-teman yang ada stok baju nggak yang ada di rumah gitu, kalau buat mendirikan toko belum berani, Pak. Belum ya. Lagian kuliahnya masih banyak ini ya, banyak mata kuliahnya masih banyak juga kan. Kalau sudah mungkin di semester 7 atau 8 itu mungkin mata kuliah udah nggak ada ya. Lulus aja, Pak. Udah lulus sekalian. Setelah itu makanya semester 7 atau semester 8 itu skripsi ya. Nanti repot juga gitu. Oke. Nah, sempat mungkin ada ngadain diskusi atau apa soal bisnis yang diinisiasi kelompok oleh ibu-ibu atau perempuan di desa atau apa itu, pernah enggak? Belum pernah, Pak. Belum. Itu menarik kalau mungkin diadakan atau dengan ibu-ibu P3A itu sempat ada mungkin buat forum-forum diskusi soal itu. Seperti itu ya. Tapi belum ada, Pak. Belum pernah diskusi tentang jual beli online seperti itu. Kebanyakan kalau di P3A itu kita bicara tentang kesehatan seperti itu, Pak. Ya, yang di topiknya itu disampaikan oleh ibu-ibu P3A, bukan dari kami. Jadi kami hanya tempat penyalur informasi atau sekedar dapat membantu ibu-ibu kalau ada keperluan apa terkait dengan P3A ke desa seperti itu. Oke. Nah, mungkin kapan Mbak Ika bisa itu menginisiasi itu buat diskusi di tingkat desa bahkan ini. Jadi entrepreneur perempuan gitu, entrepreneur perempuan. Mungkin sekarang kan banyak yang nganggur. Banyak yang menganggur, lalu mungkin wahana online ini bisa dimaksimalkan gitu. Lalu teman-teman P3A bisa jadi mungkin punya ide apa, lalu dia bisa dipasarkan di lewat online itu. Bisa sharing itu pengalaman Mbak Ika, itu menarik itu. Iya, sebenarnya. Tapi ada nggak sih yang ibu-ibu P3A terlibat di bisnis online itu? Ada. Udah ada ya? Ada satu. Kalau yang lain ada mungkin yang bisnis juga online apa gitu? Ada, tapi jasa laundry. Oh, anunya jasa laundry. Iya. Oke. Saya kira itu menarik. Pasarnya masih di wilayah satu desa atau satu kecamatan, atau udah banyak yang selain itu tadi, mungkin yang reseller ya? Reseller masih dekat-dekat kan, tapi di luar itu, misalkan pengiriman di mana? Pengiriman di mana atau apa itu? Di mana itu? Jadi kalau pelanggan dari luar kita juga menerima, Pak, seperti Purworejo, kemudian Batam juga pernah, sampai Malaysia juga pernah. Itu karena tetangga, jadi mereka pada order terus tak kirim ke sana. Kita juga bekerja sama dengan ekspedisi, ada JNE sama JNT seperti itu, Pak. Jadi buat teman-teman yang ada di luar kota maupun yang deket tapi nggak mau COD itu bisa lewat ekspedisi itu. Jadi tidak masalah buat teman-teman yang mau order seperti itu. Oke. Zamannya udah zaman ini ya, gampang. Lebih gampang lah untuk bisnis itu. Oke, saya kira itu nanti bisa sharing dengan teman-teman P3A itu saat itu. Oke, Mbak Ika, kita ngobrolnya beragam ya ini. Iya. Tadi soal
film. Film. Wah, ini sekarang soal Bisnis. bisnis. Dan itu menarik karena aktivitas kita kan kadang bisa beragam ya, dan aktivitasnya sama-sama penting semua. Iya. Jadi tadi soal film, kampanye di isu-isu sosial, lalu ini aktivitas bisnis, membangun bisnis dan membangun malah ini jaringan bisnis, lalu Iya. menghidupi banyak pihak Orang, kan, iya. banyak orang ya, karena terlibat dalam sebuah sistem ekonomi gitu. Nah, punya rencana apa ke depan setelah lulus? Rencana saya Atau jadi guru jangan-jangan malahan? kalau cita-cita saya malah bukan jadi guru, Pak, Oh gitu. tapi kerja di bank seperti itu. Oh gitu. Iya, kalau rencana saya, aku memiliki karyawan yang mungkin 1 atau 2 buat jagain toko seperti itu, Pak. Oke. Jadi Jadi saat ini belum punya rencana, tapi kalau udah lulus mungkin bisa seperti itu. saya pengen buat toko itu tetap ya. Iya, kalau enggak kita sewa tempat seperti itu. Oke. Iya, Online-nya tetap. iya tetap. Online-nya tetap. Oke. Kalau bisa itu jangan sampai di sini, tapi kita kembangin seperti itu. Oke. Mungkin ada rencana lain maksudnya untuk mengembangkan bisnisnya itu selain yang tadi itu tiga apa tadi itu tiga Ada jilbab seperti itu, Pak. ada 3 produk atau apa itu tadi, mungkin ada yang lain yang ingin dikembangkan. Kalau menurut saya hanya 3 itu, tapi kita mungkin proses pengiklannya lebih rutin dan lebih bervariasi aja, Pak. Jadi untuk hari ini mungkin kita iklan kosmetik, untuk hari besok kita iklan baju. Jadi kita terstruktur gitu loh, Pak, agar lebih efektif dan maksimal untuk kedepannya. Oke. Ya, saya kira itu cukup inspiratif. Semoga nanti teman-teman yang lain yang lihat bisa ini bisa jadi malah numbuhkan, oh iya ya, saya bisa aktivitas ini ternyata biar dilakukan di waktu yang bersamaan, bisa melakukan aktivitas yang lain yang juga sama-sama produktif dan menghasilkan, kira-kira. Ya, mungkin di sesi akhir sebelum nanti tutup, kira-kira pesan atau mungkin pesan lah kira-kira mungkin buat remaja, misalkan remaja yang pengen terlibat di dunia bisnis dan juga mungkin beraktivitas secara sosial, itu kira-kira gimana ini ngatur waktunya, dan penting nggak sih tetap punya kepedulian sosial tapi juga membangun bisnis yang ternyata juga itu berdampak positif ke orang lain, gimana itu? Oh ya, buat teman-teman yang ingin memulai bisnis itu janganlah takut dulu untuk kedepannya, oh mesti bisnisku nanti nggak laku, mesti nanti ada yang ngejek gini. Aku malu dengan membangun bisnis, aku negatif dulu untuk membangun bisnis seperti itu. Jangan, karena di setiap usaha kita, apa yang kita jalani itu insya Allah akan membawa manfaat bagi semua orang, baik itu dalam jangka pendek atau panjang, tapi usaha yang kita jalani insya Allah akan membawa manfaat bagi semua orang. Seperti itu, Pak. Oke. Lalu mungkin di kegiatan-kegiatan sosial yang lain seperti terlibat di Karang Taruna, terlibat mungkin malah ikut kampanye apa-apa, itu gimana itu? Maksudnya semangat atau gimana, Pak? Kira-kira penting nggak untuk teman-teman remaja lain bisa terlibat di isu-isu sosial, kegiatan sosial gitu? Nah, untuk kondisi yang saat ini, bagi teman-teman yang sedang mengikuti tergabung dalam Karang Taruna Desa, untuk lebih produktif lagi, kita tingkatkan produktivitas kita dalam menjalankan pembuatan film ini. Dan gimana ya, intinya banyak manfaat lah di balik pembuatan film ini untuk memperkenalkan bahwa perdagangan manusia itu sangatlah
masalah yang sangat serius seperti itu, Pak. Oke. Jadi biar semuanya itu juga tahu, kita salurkan kepada masyarakat bahwa biar sama-sama tahu bahwa perdagangan manusia itu kita perlu mempelajari dan mewaspadai seperti itu. Oke, terima kasih Mbak Eka atas obrolannya. Saya kira menarik karena kita bicara 2 tema ini. Yeah. Kita 2 tema dan nggak kita rencanakan sebenarnya. Kalau podcast kita itu kadang diskusinya itu ngobrolnya belum terencana di awal bahas apa itu. Paling nanti paling bahas ini gitu. Ya, idenya keluar saat bicara ya. Iya. Oke, semoga lain waktu bisa ketemu lagi. Syukur-syukur nanti kalau filmnya udah jadi bisa sharing, bisa launching di Mitra Wacana juga cerita pendek lah, mungkin dengan tim yang ada gitu, bisa dari Mas Haji atau siapa gitu. Bulan Februari ya? Februari atau mungkin lebih Maret bisa lebih, Pak. Oke. Terima kasih Mbak Ika. Teman-teman sahabat Mitra Wacana semua, di acara Volunteer Corner ini kita memang beberapa kali diskusi ngobrol dengan teman-teman mahasiswa gitu, dan nanti juga mungkin banyak teman-teman mahasiswa lain yang bisa terlibat, lalu bisa juga teman-teman yang bukan mahasiswa ini bisa teman-teman yang lain yang bisa sharing soal banyak hal gitu. Dan rencana besok juga ada mahasiswa, mungkin bulan Januari atau Februari itu ada mahasiswa dari Australia. Jadi mereka magang di Mitra Wacana tapi online juga. Oh iya. Online. Jadi nanti mungkin kalau kita ngadain podcastnya kan online juga. Online dari pakai Skype gitu. Online pakai Skype gitu kira-kira gitu. Jadi nantikan podcast Mitra Wacana selanjutnya itu yang mungkin akan beragam gitu. Itu kira-kira itu. Terima kasih Mbak Ika atas kedatangannya. Salam buat teman-teman di Demang Rejo. Semoga kasih, sukses Pak. Pembuatan filmnya cepat selesai. Terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih teman-teman semua. Kita berjumpa lain waktu. Tapi minggu depan itu nggak tahu ini ada podcast nggak, ini liburan akhir tahun. Teman-teman bisa lihat di YouTube acara podcast Mitra di YouTube, di Spotify atau di media sosialnya Mitra Wacana, bisa silahkan dicek di sana. Nanti kalau ada podcast lanjutan kita kabari gitu. Oke, terima kasih semuanya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.